Halo Reware Squad, kembali lagi bersama Hariware Misteri di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai kebenaran tumbuhan pemakan manusia. Tumbuhan pemakan manusia adalah tumbuhan karnivora legendaris yang cukup besar untuk membunuh dan memakan manusia atau hewan besar yang lain. Berbagai mitos dan kisah fiksi semacam itu ada di seluruh dunia. Pohon pemakan manusia bisa mengacu pada variasi legenda atau kriptid tumbuhan karnivora yang mempunyai ukuran raksasa yang membunuh atau memakan manusia atau hewan lainnya. Biasanya, tumbuhan karnivora memakai perangkap seperti halnya Nepenthes raja, yang biasanya menjebak mamalia kecil. Ketika penangkap lalat Venus Dionea muscipula pertama kali diketahui oleh ahli botani pada tahun 1760-an, mereka tidak akan percaya bahwa ia benar-benar dapat menangkap dan memakan serangga, sampai spesimen hidup diamati dalam aksinya. Artinya, tanaman pada tahun 1760-an tersebut sempat membuat para ilmuwan ataupun peneliti botani pada masa itu terkejut dan sempat tidak percaya. Selain itu, laporan juga muncul dari beberapa daerah terpencil di dunia tentang tumbuhan karnivora mengerikan yang dapat menjerat dan melahap makhluk sebesar burung, anjing, dan monyet, bahkan terkadang manusia. Pada abad ke-18, baru setelah analisis Charles Darwin, gagasan tanaman karnivora diterima oleh komunitas ilmiah arus utama. Namun, gagasan tanaman karnivora muncul di banyak kebudayaan sebelum analisis Darwin, terutama sebagai pohon pemakan manusia. Pohon pemakan manusia atau pohon karnivora dapat merujuk ke salah satu dari banyak tanaman karnivora legendaris atau cryptozoological yang cukup besar untuk membunuh dan memakan seseorang atau hewan besar lainnya. Laporan yang paling awal tentang tanaman pemakan manusia ini berasal dari rekayasa sastra yang ditulis oleh Edmund Spencer untuk dunia New York. Artikel Spencer pertama kali muncul di edisi harian New York World pada 26 April 1874. Dan muncul lagi di edisi mingguan surat kabar tersebut 2 hari kemudian. Dalam artikel tersebut, sebuah surat diterbitkan oleh seorang penjelajah Jerman yang mengaku bernama Karl Lice, yang memberikan laporan tentang adanya pengorbanan yang dilakukan oleh suku Mkodo dari Madagaskar. Mungkin ini kasus yang paling luar biasa dalam catatan, yang merupakan salah satu dan yang pertama kali menjadi perhatian Barat melalui surat luar biasa yang diduga diterima pada awal tahun 1870-an oleh ahli biologi Polandia Dr. Omelius Fredlowski. Menurut isi surat itu, setidaknya satu penjelajah Barat mengklaim telah menyaksikan pertemuan yang sangat nyata dan fatal dengan monster botani yang rakus tersebut. Seperti yang digambarkan dengan jelas dalam ilustrasi yang bahkan akan menempatkan mimpi yang terburuk oleh manusia. Seorang penjelajah Jerman yang telah mengunjungi suku primitif bernama Mkodos di Pulau Madagaskar. Sementara di sana, dia dan seorang rekan Barat bernama Hendrik diperlihatkan sebuah pohon aneh yang oleh suku Mkodos disebut sebagai TP dan di mana manusia dikorbankan. Dan di dalam laporan tersebut tertulis panjangnya 7 atau 8 kaki dan di atas ini 6 palpi atau tentakel putih hampir transparan mengangkat diri ke langit. Berputar dan berputar dengan gerakan tidak henti-hentinya yang luar biasa. Tipis seperti alang-alang dan rupanya tingginya masih 5 atau 6 kaki. TP kemudian dijuluki TP Crinoida dajiana yang menurut kemiripannya dengan crinoid atau lili laut yang terkait dengan binatang laut. Dan untuk menghormati seseorang dokter terkenal Bombay yaitu Dr. Bawu Daji, makanya dinamakan TP Crinoida dajiana. Tetapi dia bukan satu-satunya pengunjung Madagaskar yang mengetahui spesies mimpi buruk ini. Diketahui Chas Salmon Osborn, gubernur Michigan dari tahun 1911 sampai 13, melakukan perjalanan juga ke Madagaskar pada awal tahun 1920-an dengan harapan dapat melihat sendiri pohon yang mengerikan tersebut.
Sayangnya untuk sains, tetapi mungkin untungnya untuk dia tidak berhasil menemukan sesuatu. Tetapi dia menemukan bahwa pohon tersebut sangat dikenal oleh penduduk asli di seluruh pulau, dan bahkan beberapa misionis barat yang bekerja di sana percaya akan keberadaannya. Dia juga mengaku telah mengetahui bahwa sejak awal Madagaskar telah dikenal sebagai tanah pohon pemakan manusia. Selain itu, dalam putaran yang lebih jauh dan sangat tidak terduga pada kisah lama hilangnya pohon pemakan manusia di Madagaskar, peneliti Kanada W. Ritchie Benedict mengungkapkan pada tahun 1995 bahwa ia telah menemukan akun surat kabar Kanada yang diterbitkan, tetapi sampai sekarang tidak dipublikasikan. Ini bersumber dari The Watchman, New Brunswick, 29 Mei. Mengenai keajaiban kriptobotanikal ini sejak tahun 1875 dan yang menunjukkan asalnya bukan di Madagaskar tetapi ada di New Guinea yang merupakan di daerah Khatulistiwa. Betapa ironisnya jika alasan mengapa tanaman misteri terbesar sepanjang masa ini tidak pernah terungkap secara ilmiah adalah karena semua orang mencarinya di pulau yang salah. Itu menurut surat kabar Kanada yang ditemukan namun tidak dipublikasikan oleh Cryptobotanikal. Di dalam kisah lainnya, tanaman karnivora dan pohon pemakan manusia adalah bagian dari serangkaian selebaran botani yang dikeluarkan oleh Field Museum of Natural History di Chicago pada tahun 1939. Sepanjang isinya yang tipis kurang dari 40 halaman. Publikasi tersebut menyoroti penelitian yang sedang dilakukan. Ini dilakukan pada tumbuhan karnivora. Dan klaim pohon pemakan manusia di Madagaskar disebut sebagai L'arbre anthropophage atau pohon kanibal dalam bahasa Prancis. Ini adalah ilustrasi sampul majalah Prancis edisi 8 September 1878 yang berjudul Journal des Voyages et des Aventures de Terre et de Mer, yaitu jurnal ekspedisi petualangan di darat dan di laut. Mengenai pohon ataupun tumbuhan pemakan manusia ini, kedengarannya juga sangat mirip dengan kelanjutan mitos yang berusia berabad-abad juga tentang pohon upas yang ada di Indonesia. Ini juga dikatakan sangat beracun sehingga hanya dengan mencium aromanya saja akan menyebabkan seseorang mati dalam hitungan menit. Ini tentunya disebarkan oleh kalangan penelitian barat. Walaupun begitu, setelah berabad-abad, diketahui kebenarannya bahwa ini sebenarnya memang cukup beracun, tetapi jika hanya tertelan. Dan pohon upas yang ada di Indonesia ini sangat terkenal di kalangan ilmuwan barat pada masa lalu. Namun, pada abad-abad pencerahan, reputasinya sebagai pembunuh manusia berskala besar tersebar luas. Masih mungkin di beberapa tempat di luar negeri, mitos yang ada di Nusantara juga menjadi perbincangan sebagai cryptid botani. Beberapa spesies tanaman karnivora memang ada di alam, dengan beberapa orang bahkan memiliki tanaman ini dan memeliharanya di rumah mereka. Contoh yang paling menonjol adalah Dionaya muscipula, lebih dikenal sebagai penangkap lalat Venus. Namun ada beberapa spesies lain seperti berbagai macam tanaman kantong semar dan tanaman kertas terbang. Tanaman dengan perangkap terbesar yang ada saat ini yang kita ketahui adalah Nepenthes raja. Tanaman kantong semar yang menghasilkan perangkap kantong semar setinggi 41 cm. Terlepas dari ukuran tanaman tersebut, jelas masih terlalu kecil untuk bisa memakan manusia. Dan tumbuhan ini terutama memakan arthropoda dan tikus. Banyak tumbuhan lain juga telah mengembangkan bentuk serangan dan pertahanan lain, seperti penggunaan duri serta racun yang terdapat pada tanaman tersebut. Namun setelah kita mengetahui video ini, kita mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada penemuan-penemuan baru yang misterius mengenai tanaman ataupun kriptozoologi dan kriptobotani yang ada di bumi ini. Semoga bisa dimengerti. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya.
Terima kasih sudah mendengarkan akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.